Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Supaya semangat, boleh buka dengan pantun yang sudah saya patenkan ya. Daun salam, buah pepaya, jamu biji di Bapak Abdullah yang menjawab salam saya, insya Allah jadi orang kaya dan pergi haji ke Baitullah. Amin. Cakep. Satu lagi, ada ketupat di rumah ditaruh di atas meja, dan Pak insya Allah bila jamaah wafat kami doakan husnul khotimah dan masuk sur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina siyamil fi sahri Ramadan. Alhamdulilladzi anzala fil Qur'an. Alhamdulilladzi ja'alna bil iman wal islami dina wa bil Qur'ani imama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para hadirin dhuyuf rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, dhuyuf rahman, jamaah tarawih yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama dan pertama, selagi kita seraya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar atau tidak kita semua sedang menuju titik ajal, dan kita bersyukur pada Allah sisa umur yang diberikan oleh Allah ini kita manfaatkan, kita gunakan senantiasa fi taatillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salat masalam, semoga senantiasa Allah surah limpahan kehariban udhu hasanah kita, suri tauladan kita bagi Nabiullah Ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau yang dimuliakan, para tabi'in, para alim ulama amilin, para pengikutnya, fa insyaallah di dalamnya termasuk kita ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jamaah tarawih yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini sebelum naik mimbar, izinkan Ustaz, izinkan. Sebelum naik mimbar, tadi sudah dipesanin nanti kalau sudah habis waktunya akan ada alarm. Saya kira alarm mau berbuka, udah terlambat Pak Haji Bambang. Ternyata nanti ada alarm, sudah habis waktu menerangkan tema yang diamanahkan kepada saya pada malam hari ini, yakni bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan aktivitasnya di dalam bulan Ramadan. Kalau seandainya qadarilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang masih hidup, beliau saya gandeng, saya naik bersama-sama saya ke mimbar ini untuk menerangkan bagaimana cara Rasulullah melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Namun alhamdulillah kita wajib bersyukur pada Allah, berterima kasih para sahabat, para tabi'in, para alim ulama wal amilin, para mukhlisin, muslimin, para soimin, para ini maksudnya para penulis yang mukhlis. Kita bersyukur dengan adanya beliau-beliau ini, para ulama, akhirnya ilmu itu turun pada kita, dan Pak insya Allah pada malam hari ini saya berusaha untuk menyampaikan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah 1443 tahun silam. Adapun beberapa amalan yang Rasulullah SAW senantiasa dilakukan ketika bulan Ramadan, kalau akan dikaji secara dalam, ini bisa memakan waktu sampai sahur. Kemarin aja waktu talim duha 2 jam kurang. Masyaallah muslimin, jamaah tarawih yang berbahagia, ibu-ibu yang di atas kalau kurang jelas niatkan saja untuk talabul ilmu ibu ya, talabul ilmi sehingga dapat memperoleh pahalanya. Amin. Yang pertama, Rasulullah itu ketika siam, kita tahu bahwa siam itu wajib bagi kita yang sudah beriman, bagi hamba Allah yang beriman.
dipanggil oleh Allah di bulan Ramadan ini sebagai tamunya untuk melaksanakan perintah wajib berupa puasa. Yang pertama adalah wajib berniat sebelum melaksanakan sholat saum di bulan Ramadan. Niat tersebut dilakukan hanya jangan sampai fajar menyingsing atau sampai tibanya fajar, sebagaimana Rasulullah bersabda langsung saja, yang maksudnya adalah barang siapa yang belum berniat untuk bersaum sebelum fajar, maka tidak ada atau tidak sah saumnya. Ini berlaku untuk puasa wajib. Kecuali puasa sunnah, boleh niat ketika pagi sudah tidak ada sarapan, malam tidak sahur, niatlah untuk sholat puasa sunnah sampai waktu matahari tergelincir atau waktu duhur. Itu masih boleh kalau kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib di bulan Ramadan ini, kita udah wajib niat ketika habis buka, boleh mulai niat sampai terbit fajar. Kalau lupa, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk tidak pernah lupa, maka berniatlah untuk sahur besoknya. Kalau hanya sekedar sahur, insya Allah itu sudah dicatat sebagai niat untuk niat besok mau puasa Ramadan. Yang kedua, sunnah-sunnah dalam saum. Yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur kalau kita lakukan sudah waktu sahur atau setelah lewat jam 2 gitu, itu kita dapat sunnahnya. Tapi lebih utama lagi, sahur di akhir waktu, kira-kira 15 menit menjelang fajar atau azan subuh. Yang kedua, segeralah berbuka, karena Rasulullah SAW bersabda, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kadang-kadang di antara kita kalau buka buru-buru. Bukalah yang pertama dengan 3 biji, minimal 1 biji kurma, 5 atau 7 ganjil. Kalau tidak ada, dengan air bening, bukan air putih tapi air bening. Ini air bening ya, Bapak ya. Ini saya agak luruskan, air bening ini bukan air putih. Air putih air susu. Karena air bening ini di mana-mana ada. Segera berbuka dengan minimal 3 biji kurma atau 1 biji kurma, 5, 7 yang penting genap, dengan air bening. Kemudian sesudah berbuka dianjurkan oleh Rasulullah SAW berdoa sebagaimana kita sudah hafal semua doanya. Doa berbuka puasa setelah Bismillahirrahmanirrahim, membuka dengan minum air bening atau kurma, lalu kita berdoa, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu zahabat dhama'u wa abtalil uruku wa sabatal arzu insyaallah. Ya Allah, hamba berpuasa karena Engkau dan berbuka dengan rezeki Engkau, telah haus, hilang dahaga, dan semoga pahala ditetapkan oleh Engkau. Kemudian setelah berdoa, ada satu hal yang Rasulullah ketika di bulan Ramadan atau ketika kita melakukan puasa saum, kita disunahkan istinsyak. Istinsyak itu ketika berwudu, memasukkan air ke dalam hidung secara sempurna. Kalau kita lakukan kadang sampai pusing kepala, istinsyak namanya. Itu kalau puasa itu tidak dianjurkan. Lebih baik tidak usah berkumur-kumur dan tidak usah masukkan air ke dalam hidung sampai sempurna. Itu kalau sedang berpuasa. Tapi kalau di luar puasa, silakan sempurnakan wudhu dengan istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung sampai kadang-kadang kepala kita pusing. Kemudian di malam-malam Ramadan perbanyaklah doa, sebagaimana sudah masyhur doanya, yakni asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Kemudian di 10 akhir bulan Ramadan ada satu yang kelewat, mohon maaf, perbanyaklah tilawah Al-Qur'an. Karena Rasulullah SAW setiap datang bulan Ramadan beliau tadarus tilawah Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Yang terakhir, perbanyaklah ibadah di 10 hari terakhir dengan itikaf di masjid atau di musola yang biasa dilaksanakan untuk sholat berjamaah. Namun intinya yang paling penting adalah agar kita tidak terkena peringatan baginda Rasulullah SAW, yakni
beliau pernah bersabda, betapa banyak orang yang saum yang tidak mendapatkan bagian dari saumnya selain daripada rasa lapar dan haus, dan betapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan bagian dari ibadahnya itu selain daripada begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW senantiasa mewanti-wanti, senantiasa berwasiat kepada umat yang dicintainya. Beliau menyampaikan kepada kita, ketika kita sedang bersaum atau berpuasa, jauhilah perbuatan, perkataan dusta dan bohong. Jauhilah perkataan rafas, fusuko, karena sibabul muslim fusuko, sesungguhnya mencela, menggibah perbuatan perbuatan sia-sia. Menggibah saudara kita sama muslim adalah termasuk dosa besar. Jadi ketika kita berpuasa, hindarkanlah perbuatan-perbuatan jahil atau perbuatan yang tidak ada gunanya, perkataan-perkataan yang kotor, berkata dusta. Ini semua bisa menggugurkan pahala puasa kita, yang akhirnya kita naudzubillah menjadi orang yang muflis atau orang yang rugi di yaumil kiamat kelak. Naudzubillah, summa naudzubillah. Karena kita pulang ke hadirat Allah dengan membawa puasa, sholat, tapi sia-sia puasa dan ibadah puasa dan sholat kita karena habis, karena kita pernah mencela, menggibah, memfitnah saudara kita, apalagi ketika puasa. Saya kira yang dapat saya sampaikan adalah demikian. Kesimpulannya, yang pertama, apa yang dilakukan Rasulullah kita bulan puasa adalah lakukanlah pertama niat wajib, yang kedua makan sahur di akhir waktu, yang ketiga segera berbuka puasa, yang keempat mulailah berbuka dengan air bening atau kalau ada dengan kurma, kemudian berdoa, kemudian kalau berwudu tidak usah dengan istiqaq secara sempurna. Yang ketujuh adalah doa di malam-malam bulan Ramadan. Yang ke-8, giatkanlah tilawah Al-Quran. Yang ke-9, banyak-banyaklah berdoa dan itikaf di masjid bagi yang mempunyai kesempatan kemampuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah sebagaimana Rasulullah menjanjikan dua kebahagiaan bagi shaimin, yakni farhatun inda iftari wa farhatun ila liqa'i rabbi. Yang pertama, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa adalah berbahagia ketika berbuka puasa atau nanti ketika Idul Fitri. Yang kedua, kita kelak bila berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya kira cukup ya. Akhirnya kita tutup dengan pantun kembali. Di sawah banyak petani, bila ada salah jangan saya dilaporkan ke polisi. Ada Pak Ian di sini. Pak Ian di rumah mandi sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa billahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.